Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan membahas film yang sangat dinantikan. Film ini menawarkan alur cerita yang menarik dan penuh aksi. Mari kita simak ulasan alur cerita film ini dan mengetahui apa yang membuat film ini begitu spesial. Film dimulai dengan kehidupan awal Sergei Kravinov atau Kravin yang mengalami trauma setelah menyaksikan ibunya meninggal. Ayahnya, Nikolai Kravinov, membawa Sergei dan saudara tirinya, Dmitry, untuk mempersiapkan mereka mengambil alih operasi narkoba keluarga. Sang ayah mendidik mereka agar menjadi orang tangguh dengan cara mengajak mereka berburu di Ghana. Saat perjalanan berburu di Ghana, Sergei dan Dmitry bertemu dengan singa besar yang ingin menerkam mereka. Sergei sudah siap dengan senapannya. Namun entah kenapa Sergei menurunkan senapannya. Tak ayal lagi singa besar itu menerjang tubuh Sergei hingga terpental. Kemudian mencabik-cabik tubuh Sergei, lalu membawanya masuk ke dalam hutan. Namun, ayah Sergei sempat datang dan menembak singa itu beberapa kali. Hingga singa itu pun terluka. Darah singa itu sempat menetes di luka Sergei dan bercampur dengan darah Sergei. Anehnya, singa tersebut kemudian membawanya ke seorang gadis bernama Calypso dan kemudian meninggalkannya. Calypso menyembuhkan luka Sergei dengan serum misterius dan memanggil bantuan untuk dibawa ke rumah sakit. Tak lupa Calypso meninggalkan kartu tarot di tangan Sergei untuk mengenang kejadian itu. Setelah Sergei sembuh dari luka-lukanya, Sergei kemudian menemukan bahwa kemampuan fisiknya telah meningkat secara animalistik. Sergei memprotes pada ayahnya mengapa membunuh singa itu. Ketika Nikolai mengungkapkan bahwa dia membunuh singa untuk mengajar anak-anaknya, Sergei merasa sangat jijik dan kesal. Kemudian Sergei meninggalkan ayah dan adiknya melarikan diri ke suaka hewan milik almarhumah ibunya di Rusia. "16 tahun kemudian, Sergei yang kini dikenal sebagai Kraven menjadi vigilante yang memburu para penjahat. Setelah membunuh pedagang senjata di penjara Rusia, Kraven pergi ke London untuk merayakan ulang tahun Dmitry. Wherever it is you let this. It's too big on me, so it's be perfect for you. Sorry. Thank you. Pleasure. You're not a coward. Just your instinct talking. Why don't we get to choose me? I need to be strong to the ground. Why would you want to be anybody but yourself? So he respect me. So what good is his respect? You act you're above it. That he can't touch you. Why, he can't. He made you. Hey, people. Namun, reuni mereka tidak berlangsung lama. Ketika Dmitry diculik oleh sekelompok tentara bayaran, yang kemudian minta tebusan $50 juta pada Nikolai. Tapi Nikolai menolak membayar tebusan, karena menurut dia, kalau menyerahkan tebusan, dia akan dianggap lemah oleh para musuhnya. Nikolai sudah menganggap Dmitry sudah mati ketika diculik. Abandon him. You. Whether I pay or not. Yes. Kraven sudah berusaha mengejar penculik Dmitry dengan sekuat tenaga, namun gagal. Stop, please, wait. We
Kemudian Craven melacak Calypso, yang kini bekerja sebagai pengacara untuk meminta bantuan Everything's fine. melalui It's their client. jalur hukum. You cannot come in here like this. So you saw them? There's just one guy. You spoke. There was some screaming. Saat dalam penculikan, Dmitri kemudian bertemu dengan Alexei Saitsevic, atau biasa dipanggil dengan sebutan Rino si Badak, yang juga menjadi tokoh di balik penculikan Dmitri. Rino ini diketahui telah menjalani eksperimen yang kemudian memberinya kekuatan dan wajah badak. Alexei mengusulkan kerjasama dengan Dmitri untuk menggulingkan Nikolai, walaupun Dmitri dianggap lemah oleh Nikolai, ayah tirinya. Ia tetap tak mau mengkhianati ayahnya. The Krevinov name still opens a lot of ways you deserve. Think I'm gonna betray my family. Kemudian, Alexei bekerja sama dengan Foreigner, seorang pembunuh bayaran yang menggunakan hipnotis okular untuk mematikan lawannya. Alexei memerintahkan anak buahnya untuk menculik Calypso, karena ia tahu hal itu akan melemahkan posisi Craven. Namun sebelum anak buah Alexei menemukan Calypso, Craven sudah menghubunginya agar datang ke suaka hewan milik ibunya Craven di Rusia. This at all. What is this place? My mother. Well, it's really the only thing I have left from her. What is happening right now? By who? What are you gonna do? Come on, show me! Mengetahui hal itu, Alexei dan Foreigner kemudian melacak Craven di Rusia. Sesampainya di sana, Craven bertemu dengan Foreigner dan kemudian menjadi bulan-bulanan hipnotis Foreigner. Craven tak berdaya dan ia pun terluka parah. Are just the beginning. One, two, three. As the poison makes its way to your legend. Well, look at you. It's done. But the brother's still out there. Namun pada saat yang tepat, Calypso datang dengan memanah kepala Foreigner hingga tewas seketika. Kemudian Craven kembali disembuhkan dengan serum milik Calypso. Get the fuck up, Craven. Sementara Dmitri masih dalam penculikan Alexei, Craven yang sudah pulih kemudian mengejar mobil Alexei dengan bantuan gerombolan banteng. Mobil Alexei dibuat porak-poranda. Kemudian Alexei merubah dirinya menjadi badak bercula. Craven dan Alexei kemudian bertarung sengit. Akhirnya Craven menemukan kelemahan Alexei dan membuatnya tewas seketika. You are nothing. Get it. Dmitri berhasil diselamatkan dari mulut Alexei sebelum tewas. Craven kemudian mengetahui bahwa Nikolai yang mengungkapkan keberadaannya kepada Alexei. Craven melacak ayahnya untuk meminta jawaban dan mengetahui bahwa Nikolai telah memanipulasi mereka untuk menyingkirkannya. Craven sangat marah
akan hal itu. Namun tidak mungkin juga Craven membunuh ayahnya sendiri. Kemudian Craven meninggalkan ayahnya, seorang diri dan tewas diterkam beruang besar yang kebetulan berada di tempat itu. Setahun kemudian, Craven mengunjungi Dimitri saat ulang tahunnya. Namun Craven terkejut mengetahui Dimitri telah mengambil alih kekuasaan ayahnya dan memiliki kemampuan berubah bentuk menyerupai siapa saja. Dan Dimitri agak angkuh pada Craven, tidak seperti dulu. Dimitri yang dikenal Craven. Kemudian Craven menemukan catatan dari Nikolai bersama dengan rompi yang terbuat dari kulit singa yang dibunuh ayahnya saat di Ghana dulu, yang kemudian dia kenakan sebagai simbol penerimaan dirinya sebagai pemburu. Film ini berakhir dengan Craven yang masih mencari identitasnya dan menghadapi konsekuensi dari pilihan hidupnya. Begitulah, teman-teman. Terima kasih telah menonton ulasan alur cerita film ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update tentang film-film terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.